Hai, calon sarjana di sini dan ada video baru buat kalian. Kim Jong Un tuh unik, jenius, misterius, sampai bingung juga tuh guys mau nyebut Kim Jong Un tuh sebagai apa. Tapi yang pasti Kim Jong Un tuh demen banget nutupin hal-hal krusial di negaranya. Kira-kira apa aja tuh ya? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kami persembahkan beberapa rahasia krusial yang ditutupin Kim Jong Un selama ini. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Sembunyikan penyakit. Bulan Mei lalu, Korea Utara dikabarkan ngerahasiain soal penyebaran virus flu babi yang udah nyerang babi ternak ataupun babi hutan di sana. Kabar ini baru ketahuan tuh guys pada bulan Oktober setelah Korea tuh ngelapor ke forum internasional kalau mereka tuh nggak bisa ngehandle wabah ini sendiri. Awalnya virus ini tuh dimulai dari kematian 3 ekor babi di perbatasan negara Korut dan juga Korsel yang terbukti positif terjangkit flu babi. Bahkan penyakit ini juga tersebar ke peternakan babi di wilayah Pyongyang Barat dan keluar border Korea Utara. Korea Selatan juga sampai pakai beberapa helikopter tuh guys buat ngelakuin proses sterilisasi di area perbatasan sepanjang 250 km. Tanggal 30 Mei 2019, Menteri Pertanian Korea Utara tuh menyampaikan ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia kalau virus flu babi ini udah ngebunuh sekitar 22 ekor babi di sebuah peternakan sekitar Pyongyang Utara. Kabarnya lagi sih, wabah ini tuh udah ngebales sebagian besar babi hanya dalam waktu seminggu guys. Dan kalau terus berlanjut, mungkin keamanan pangan di Korea Utara juga bakal terancam loh. Belum lagi, berdasarkan info dari FAO, sekarang tuh curah hujan di Korea Utara lagi rendah banget. Sampai-sampai bikin irigasi pertanian tuh susah dan hasil pertanian mereka tuh lebih sedikit dari biasanya. PBB sih menilai situasi itu bisa bikin sekitar 40% dari populasi atau 10 juta lebih dari penduduk Korea Utara yang bakal butuh bantuan pangan secepatnya. Gara-gara virus ini juga, Korea Utara tuh terpaksa harus ngemusnahin sebagian besar peternakan babi yang bikin para peternak tuh kehilangan mata pencariannya guys. Nah, ditambah lagi Korea Selatan juga ngasih pendapat kalau cara itu jelas bakal bikin Korut rugi karena 80% penduduknya tuh konsumsi daging babi. Ditambah lagi kondisi ekonomi negara Korut tuh lagi buruk-buruknya. Kalau semua peternakan babi dimusnahin, bisa-bisa makin terpuruk tuh antara warganya. Korea Selatan sebenarnya juga udah ngajak Korut kerjasama buat ngeberantas virus flu babi ini. Karena menurut Menteri Pertanian Seoul, negara mereka udah berhasil nyembuhin sekitar 154.000 babi dari 94 peternakan. Cuma Korea Utara belum ngasih jawaban terkait ajakan itu guys. Pembunuhan Kim Jong Nam. 13 Februari 2017, seorang pria lagi ada di Bandara Internasional Kuala Lumpur buat naik pesawat menuju Makau. Pas lagi nungguin check-in, tiba-tiba aja tuh ada 2 cewek yang nyemprotin cairan ke muka dia. Gara-gara panik, dia langsung lapor tuh guys ke petugas bandara. Cuma gak lama kemudian, si cowok tuh mulai rasa sakit. Karena udah terlalu parah, dia langsung dibawa deh ke rumah sakit buat disembuhin. Sayangnya, pria ini tuh gak ketolong guys pas udah di meja operasi. Ternyata setelah diinvestigasi oleh pihak Malaysia, pria ini tuh sebenarnya Kim Jong Nam, kakaknya Kim Jong Un. Dalam investigasinya, pihak kepolisian Malaysia nemuin bukti kalau Kim Jong Nam tewas karena diracunin. Gak lama kemudian, mereka juga nemuin 2 pelakunya, yaitu seorang TKI dan pekerja asal Thailand. Cuma fokus kita nggak ke situ ya guys. Yang sekarang kita pengen jelasin tuh kenapa Kim Jong Nam bisa hilang nyawanya. Kita balik dulu deh ke tahun 90-an. Waktu Kim Jong Il masih jadi pemimpin Korea Utara, dia udah nyiapin tuh guys Kim Jong Nam sebagai penerusnya. Dari situ deh, si Kim Jong Nam tuh dikasih jabatan tinggi di pemerintahan Korea Utara. Lewat personality yang emang terbuka banget, dia jadi sering ngobrol tuh sama media luar untuk ngebahas soal negaranya. Orang-orang jadi ngeliat deh kalau Kim Jong Nam tuh bakal jadi pemimpin yang bakal lebih nerima perubahan daripada ayahnya. Cuma pas tahun 2001, Kim Jong Nam sempat ngelakuin kesalahan yang fatal banget. Waktu itu dia mutusin buat pergi ke Jepang bersama keluarganya buat datang ke Tokyo Disneyland. Tapi pas sampai di Bandara Narita, pihak kepolisian Jepang langsung nangkep si Kim karena make paspor palsu. Nah, insiden ini sampai jadi berita gede di dunia internasional guys. Bahkan nih ya, Kim Jong Il sampai kesel banget sama ulah anaknya yang bikin malu Korut. Makanya dari sejak itu Kim Jong Il lebih milih Kim Jong Un buat jadi penerus dia. Setelah kejadian tadi, Kim Jong Nam tuh jadi tinggal di luar Korea Utara karena takut diapa-apain adeknya. Ternyata beneran dong, pas si adeknya naik tahta jadi pemimpin Korut, dia langsung tuh guys ngasih perintah buat kakaknya tuh dikoitin. Tapi alasan paling logisnya sih karena Kim Jong Nam adalah anak tertua Kim Jong Il, sementara Kim Jong Un adalah anak termuda. Kalau misalnya bawahan Jong Un mulai nggak suka sama dia, bisa-bisa posisinya diganti tuh lewat kudeta dan bakal dikasih ke Kim Jong Nam.
Apalagi si Jong-nam emang sempet dijadiin penerus bapaknya. Tapi kalau dari laporan yang diterima oleh Wall Street Journal, ternyata si Kim Jong-nam ini nih adalah informannya CIA. Ya, make sense sih ya, apalagi si Jong-nam memang terbuka banget sama dunia luar. Jadinya nggak heran kalau Jong-nam dapat dukungan dari pihak Amerika Serikat. Tapi inget ya, itu semua cuma informasi dan konspirasi doang. Tapi kalau menurut gue ya, si Kim Jong-nam tuh emang bye-bye gara-gara dianggap saingan sama adiknya sendiri. Gitu. Kelaparan. Di tengah situasi yang kian membingungkan, dikabarkan Korea Utara tuh mengalami bencana kelaparan. Duh, yang begini-gini nih bikin gue tambah yakin kalau kiamat tuh udah makin deket. Menurut berita tadi sih, gara-gara banyak orang mati kelaparan, mulai deh muncul kasus kanibalisme di beberapa daerah. Salah satu kasusnya tuh ada seorang bapak yang rela ngebunuh 2 anaknya cuma karena dia kelaparan, guys. Awalnya si bapak tuh cuma mau ngebunuh anak sulungnya aja, tapi gara-gara anak bungsunya ngeliat, ikutan dibunuh juga dong. Kebetulan sang istrinya tuh lagi dinas di luar kota. Tapi pas istrinya pulang dan gak ngeliat anak-anaknya, si bapak langsung bilang, "Kita punya daging nih, Bu." Langsung aja tuh si ibu jadi curiga dan ngehubungin polisi saat itu juga. Sayangnya Pak Polisi tuh nemuin tubuh anak-anak itu dalam keadaan terpotong-potong, guys. Gak perlu nunggu lama, si bapak pun langsung ditembak mati tuh. Bukan cuma itu doang, Bang. Bahkan ada kakek-kakek yang rela ngegali makam cucunya biar dia bisa makan sisa daging di kuburan itu. Kasus-kasus tadi bukan yang pertama kali loh. Menurut wartawan Jiro Ishimaru, seenggaknya ada 12 laporan tentang kasus kanibalisme di daerah itu. Waduh, berarti bukan cuma sekedar cerita horor ya. Sebenarnya tuh ya, bisa terjadi kasus kayak gitu ya gara-gara provinsi di sana tuh ngalamin kekeringan dan semua bahan makanan tuh disita buat dikirim ke ibu kota. Gila, udah tahu lahan rakyat lagi kekeringan, bukan ditolongin. Si Kim Jong Un malah ngeluarin duit buat beli 2 roket dong. Jadi kesal sendiri gue. Oh ya, sebelum kita lanjut, pastiin kalian klik like dan subscribe ke channel kita ya. Dijamin, kalian gak bakal nyesel kok buat ngedukung channel ini. Oke, lanjut. Penyembunyian senjata. Juni 2018, untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan juga Korea Utara mengadakan pertemuan bilateral di Singapura. Di situ, Donald Trump dan juga Kim Jong Un tuh ngebahas berbagai masalah politik, ekonomi, dan gak lupa sama masalah senjata nuklir yang dikembangkan sama Korea Utara. Dalam pertemuan itu juga guys, mereka berjanji untuk mendenuklirisasi atau ngebongkar pangkalan yang nyimpen senjata nuklir. Menurut pengamat, setelah beberapa bulan setelah pertemuan, Korea Utara tuh kelihatan gak serius buat mendenuklirisasi program mereka. Ya bener aja tuh kebukti. Belum ada setahun, CSIS nemu salah satu pangkalan rahasia yang lokasinya berjarak 77 km dari Pyongyang, 212 km dari daerah DMZ, dan 270 km dari Seoul. CSIS tuh bilang, markas ini salah satu yang tertua di Korea Utara yang masih beroperasi sampai sekarang, tapi mereka tuh gak pernah ngelaporin itu ke PBB. Tempat itu sih punya luas 15 km persegi, udah gitu bisa nampung 1 resimen, lengkap sama rudal balistik Rodong 1. Aku jelasin dikit nih Bang. Gak cuman jadi markas aja, Sinori Base udah dipakai dari tahun 60-an buat ngembangin berbagai senjata korut sekalian sama ngetesnya juga. Misalnya kayak senjata Hwasong 5, Hwasong 6, dan gak lupa Nodong 1 juga. Senjata-senjata tadi sebagian udah mereka tes yang ledakannya bahkan ngelebihin bom atom di Hiroshima sama Nagasaki. Dari hasil satelit ini juga nunjukin beberapa fasilitas kayak barak tentara, penyimpanan kendaraan, gudang senjata, dan ada juga kantor utamanya. Kalau kayak gini, Korut udah gak berkutik lagi tuh nyembunyiin markas-markasnya dari PBB. Tapi tetap aja mereka masih belum ngelaporin fasilitas-fasilitas kayak gini yang diperkirain ada 20. CSIS sudah ngelaporin tuh temuan ini ke pihak Amerika. Cuma nggak tahu kenapa sampai pertemuan Presiden Trump dan Kim Jong Un di Vietnam, mereka masih belum bisa ngasih respon tentang hal ini guys. Malahan mereka balik lagi tuh ngebahas denuklirisasi sama sanksi Amerika ke Korut. Ya kita tunggu aja deh ya. Semoga kedepannya Korut nggak cuma ngomong doang dan bener-bener ngilangin senjata nuklir mereka. Gawat banget kan tuh kalau sampai ada perang nuklir terjadi. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.